Tim ekspedisi El Sinta Jalan Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera saat ini berada di Mapolda Sumatera Selatan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan dari Polda Sumatera Selatan, di mana kalau dari Kementerian Perhubungan juga telah memperkirakan jadwal arus mudik balik pada Lebaran arus mudik di 2024 ini, di mana hasil survei Kementerian Perhubungan memperkirakan ada sebanyak 193,6 juta penduduk yang akan mudik pada Lebaran di tahun 2024 ini. Angka tersebut meningkat pesat jika dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yang mencapai 123,8 juta orang. Nah, perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau pada Senin 8 April 2024. Bagaimana kesiapan Polda Sumatera Selatan pada mudik Lebaran di 2024 ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Sunarto. Pak Sunarto, apa kabar Pak Sunarto? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Sunarto ya. Puasa ya? Alhamdulillah Pak Sunarto. Alhamdulillah. Pak Sunarto, langsung aja Pak. Ya. Apa saja persiapan dan kesiapan Polda Sumatera Selatan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pemudik pada arus mudik di tahun 2024 ini Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan, terima kasih para pendengar El Sinta sekalian. Terima kasih atas hadirnya. Kami juga berkepentingan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat bahwa Polda Sumatera Selatan bersama stakeholder lainnya memiliki tugas tanggung jawab kewajiban untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat. Jadi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polda Sumatera Selatan beserta jajarannya akan menggelar operasi yang dikemas dalam bentuk atau nama Operasi Ketupat Musi 2024. Kemudian kesiapan yang kami lakukan bahwa kita sudah mulai kemarin melakukan rapat awal koordinasi lintas sektoral Polda Sumatera Selatan bersama stakeholder lainnya. Banyak banget kemarin yang diundang dan hadir dari unsur TNI, kemudian dari Basarnas, dari Dishub, dari Dinkes, kemudian dari KSOP, kemudian dari Jasa Harja, Angkasa Pura, dari BMKG, kemudian dari pihak tol dan lain sebagainya. Kemarin kita telah berdiskusi rapat untuk membangun satu kebersamaan dalam rangka kita akan melaksanakan operasi Ketupat Musi 2024. Kemudian secara internal kita juga mempersiapkan kondisi atau keadaan, kemudian kita melakukan survei di lapangan terkait dengan fasilitas yang akan dipergunakan oleh masyarakat mudik, tentu fasilitas jalan dan sarana angkutannya, kemudian kondisi jalannya itu sendiri, kondisi alam, termasuk juga kemungkinan gangguan-gangguan lain yang harus kita bisa antisipasi, intinya untuk kelancaran mudik Lebaran nanti. Dalam operasi yang akan kita gelar nanti, kita akan menurunkan personel sebanyak 1.563 personel dari kita, ini dari Polda dan Polres jajaran. Kemudian ada perbantuan dari tadi yang lintas sektoral tadi, ada sekitar 3.480 personel yang akan kita bagi dalam beberapa lokasi. Nanti kita akan membangun pos
pos pengamanan, pos pelayanan, kemudian pos terpadu di titik kerawanan, rawan laka, rawan kemacetan, kemudian juga di tempat-tempat lokasi ibadah, tempat keramaian masyarakat, pasar-pasar tumpah dan lain sebagainya, termasuk juga tempat-tempat wisata yang potensi untuk didatangi masyarakat pada saat mudik lebaran nanti. Ya, sejauh ini yang sudah dipetakan itu daerah-daerah yang rawan, baik itu tadi yang Bapak sampaikan potensi pasar tumpah yang tentunya akan juga terjadi kemacetan gitu Pak. Juga yang hal-hal yang lainnya seperti apa itu Pak? Ya, saya buka data dulu ya. Sesuai dengan kemarin yang dipaparkan oleh Pak Dirlantas, untuk lokasi rawan laka lantas di wilayah Sumatera Selatan ini setidaknya ada 46 lokasi rawan laka lantas yang titik-titiknya ada di Polres Muratara. Itu ada 3 titik di kilometer 50, kilometer 68, kilometer 70, kemudian di Musirawas itu ada 2 titik di Jalinsum Selangit dan di Tegarjo. Kemudian di Lubuk Linggo itu ada 4 titik, di Empat Lawang ada 2 titik, Polres Lahat ada 2 titik, Pagalam ada 3 titik, Polres Pali dan Oku ada 2 titik, Oku Selatan ada 3 titik, kemudian yang paling banyak ini di Oki ada 7 titik lokasi rawan laka yang terdata oleh kita. Kemudian untuk rawan macet ada 40 titik tersebar di seluruh wilayah ini, dan yang paling banyak adalah di daerah Banyuasin, termasuk tadi yang disebutkan di Sungai Lilin itu, kemudian juga di Palembang ada 10 titik kemacetan. Kemacetan ini berbagai latar belakang nih, ada yang karena pasar tumpah, kemudian persimpangan, termasuk juga salah satu yang kita ingin sampaikan bahwa seperti yang terungkap kemarin dalam rapat koordinasi lintas sektoral bahwa kemacetan utama yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini berkaitan dengan aktivitas di perlintasan kereta api. Bahwa di sini ada dikenal Babaranjang, kereta api Babaranjang itu batu bara rangkaian panjang yang rangkaiannya bisa sampai 60 gerbong, yang setiap kali melintas dia membutuhkan waktu 4 sampai 5 menit. Yang kemudian itu menimbulkan antrian karena menunggu lewatnya kereta api itu kemudian menimbulkan antrian yang panjang, yang proses urainya itu bisa sampai 20 sampai 30 menit. Bayangkan kita punya 64 titik perlintasan kereta api yang tidak semuanya ada pintu palang pengamanannya. Itu ada 35 yang memiliki pintu palang pengaman dan 29 lainnya tidak memiliki belum memiliki palang pintu pengaman. Nah, ini justru pada saat mudik lebaran yang tentu intensitas volume kendaraannya meningkat secara signifikan. Ini yang kadang kemudian menimbulkan orang tidak sabar, kemudian berlomba-lomba untuk duluan bisa melewati pasca lewatnya kereta api tersebut, yang ternyata itu justru menimbulkan kemacetan yang lebih parah karena kemudian terjadi traffic jam, artinya macet dari kedua arah, yang kemudian proses urainya lebih panjang lagi. Itu masalah utama yang ada di Sumatera Selatan ini. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan pasar tumpah. Kemudian juga yang spesifik ini ada
salah satu persimpangan kereta api yang berdekatan dengan perempatan yang padat, itu di daerah Belimbing. Daerah Belimbing itu tempat atau jalan menuju keluar masuk kota di Palembang dan kabupaten kota sekitar, yang kemudian menjadi titik utama paling macet kalau kereta api lewat, kemudian saat Lebaran itu. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan rekayasa bersama dinas terkait, melakukan rekayasa lalu lintas dengan jalur-jalur alternatif. Dan kemarin ada tren disampaikan oleh salah satu peserta rapat bahwa di Polda Sumatera Selatan ini ada 2 jalur utama, jalur lintas timur, kemudian jalur lintas tengah, kemudian jalur penghubung. Ini yang menarik, kemarin muncul statement bahwa pemudik itu banyak melalui jalur-jalur yang bukan jalur yang tadi itu, bukan jalur utama. Tadi dia melewati jalur-jalur kecil yang kemudian menambah titik kemacetan. Tapi ini terungkap sebelum pelaksanaan operasi sendiri, jadi ini kita antisipasi. Nanti akan kita lakukan rapat lanjutan untuk mematangkan dari input yang kita terima dari peserta rapat kemarin. Ya Pak, kemudian tadi kan kalau disampaikan Sungai Lilin kan pendengar kami juga sempat menanyakan kondisi Sungai Lilin kan sekarang juga masih rusak. Bagaimana upaya dari pihak kepolisian, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak terkait? Karena mengingatkan kalau kita bicara mungkin minggu depan katakanlah sudah masuk ke H-7, itu mendekati puncak arus mudik sendiri, Pak. Ya, jadi kemarin masuk juga itu dalam agenda rapat terkait adanya kerusakan jalan dan kemudian ruas jalan yang kecil, kemudian volume tinggi seperti di Sungai Lilin. Ini kemarin sudah menjadi atensi kita semua untuk kemudian dilakukan langkah-langkah upaya untuk mencari jalan keluar, termasuk perbaikan yang kemarin dilaporkan akan segera dilakukan perbaikan. Dan yang lebih update lagi, kemarin kita terima informasi putusnya jalan di daerah Oku Selatan, itu sampai separuh jalan tergerus oleh sungai. Artinya apa ya? Jalannya tinggal separuh gitu. Ini juga sudah kita komunikasikan dengan Pemda setempat dan mereka berjanji akan segera memperbaiki. Kemudian juga kita mengupayakan untuk membuatkan jalur alternatifnya. Ya, untuk penerangan jalan sendiri Pak, dan juga marka jalan, apakah sudah dipersiapkan sedini mungkin dari pihak kepolisian dan juga koordinasi dengan pihak terkait? Iya, benar. Jadi karena yang akan menggunakan jalur mudik di Sumatera Selatan ini kan bukan berarti orang Sumatera Selatan saja. Ada yang dari luar mau lebaran ke sini, tidak semuanya mereka itu mengetahui secara pasti kondisi jalan dan kondisi alamnya. Oleh karena itu harus kita pandu, harus kita bantu dengan penerangan jalan, informasi, himbauan, kemudian juga penyiagaan personel, petugas. Ini kita lakukan. Terutama kita upaya preemptif ya, memberikan himbauan, kemudian selebaran, pamflet dan lain sebagainya kita lakukan untuk diketahui publik. Untuk titik pos-pos pantau di sekitaran Sumatera Selatan ini seperti apa Pak nanti? Untuk titik pos PAM ya? Iya. Untuk titik pos PAM sudah ditetapkan oleh jajaran dari Direktorat Lalu Lintas. Ini saya tidak hafal datanya.
intinya adalah di lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi, lokasi rawan macet, rawan lantas, kemudian di tempat pusat kegiatan masyarakat, pasar tumpah, kemudian tempat-tempat ibadah, kemudian juga tempat-tempat wisata yang potensi akan dikunjungi masyarakat kita bermudik lebaran. Itu kita siapkan pos-pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Tidak hanya personil, sarana prasarannya juga kita sudah siapkan. Ada 6 unit mobil patroli Satpeja di tol nanti yang akan kita melayani pemudik kita yang di tol. Kemudian 21 unit mobil patroli tol ini akan kita turunkan. Kemudian juga 29 unit mobil derek di tol nanti yang akan melayani masyarakat kita pengguna jalan tol. Kemudian 11 unit mobil ambulan kita siagakan untuk di tol. Di luar tol di jalan-jalan arteri ada 182 unit mobil patroli untuk di pos PAM, pos Jan, dan pos terpadu. Kemudian juga 18 unit mobil derek, 91 mobil ambulan kita siagakan. Tidak hanya itu saja, kita juga bekerja sama dengan pihak penyedia untuk bengkel 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat nantinya. Iya, kan kalau tadi kalau kita bicara mengenai yang jalan rusak, itu juga tim juga melintasi tol Trans Sumatera, di mana tadi di kilometer 331 dan juga 338 itu ada kerusakan yang cukup parah juga gitu Pak Ari. Iya, dari pihak penyedia jalan tol kemarin juga hadir dalam rapat, kemudian juga menanggapi tentang apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirlantas tentang titik-titik kerusakan jalan tol. Kemarin sudah terdata oleh kita, artinya ini menjadi masukan bagi pihak penyelenggara tol untuk mereka melakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Jadi misalnya di tol kapal ya, kapal itu Kayu Agung Palembang itu ada 37 titik lokasi jalan rusak itu. Kemudian di tol TBPPKA Tebanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung ini ada 45 titik kerusakan jalan-jalan tol yang kemarin sudah juga direspon oleh pihak penyelenggara tol. Ya, memang artinya ketika melintasi pada malam hari dan kondisi hujan, kemudian juga marka jalan yang tidak terlihat jelas itu sangat membahayakan nantinya untuk pemudik. Ya itulah kita butuhnya mengintensifkan tadi patroli kita PJA di tol, kemudian tidak hanya kita, jadi pihak jasa marga juga menyediakan sarana prasarana untuk mendukung masyarakat memudahkan penggunaan jalan tol itu. Tidak hanya oleh kita. Ya. Terakhir Pak Ali, himbauan bagi para pemudik yang nantinya melintasi daerah Sumatera Selatan ini, ya, utamanya mungkin di lintas timur atau lintas tengah, seperti apa? Ya, yang pertama yang namanya mudik menggunakan sarana kendaraan ya, jaga kondisi kesehatan itu penting karena raga kita ini ada masa pakainya, ya kan. Kalau istirahat, kalau capek istirahat, jangan paksakan. Yang kedua, pastikan kendaraan siap dipakai untuk mudik. Pergi ke bengkel sebelum dipergunakan, karena bengkel kan orang yang kompeten untuk mengecek kendaraan, layak jalan tidak, nyaman tidak, lakukan itu.
Kemudian yang ketiga, sudah banyak informasi kita sebarkan, media ya googling, cari informasi tentang kondisi jalan yang akan dilalui saat itu, kemudian termasuk dengarkan El Sinta dong. Ya, karena update kan informasinya. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, petunjuk petugas, karena semuanya kita siapkan itu untuk melayani para pemudik. Jadi ikuti saja arahan dari petugas kita di lapangan. Kemudian seperti tadi kita sampaikan, memang butuh kesabaran, toleransi berlalu lintas. Jangan memaksakan. Kalau kemudian terjadi kemacetan, kemudian berusaha untuk duluan menyalip lewat kanan, itu akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Bahwa ya macet itu bagian dari risiko, karena kurun waktunya tertentu, kemudian masyarakat menggunakan massa itu bersama-sama, pasti volume kendaraan menjadi meningkat. Oleh karenanya butuh sabar, butuh kemudian toleransi tadi itu, sehingga tidak kemudian menjadi bagian yang menimbulkan masalah gitu. Keselamatan adalah yang utama, yang oleh karenanya berhati-hati itu penting untuk keselamatan kita semua. Pilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Kalau memang menggunakan pesawat, ya gunakan pesawat. Jangan kemudian dipaksakan semuanya menggunakan transportasi jalan darat yang kemudian numpuk di situ. Terlalu jauh, jangan paksakan menggunakan kendaraan sepeda motor roda 2, apalagi nanti muatan berlebihan dan lain sebagainya. Mungkin itu bahwa keamanan itu kebutuhan kita bersama, harus kita upayakan bersama. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sunarto. Kita diwawancara tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera dengan mengetahui bagaimana kesiapan dari Polda Sumatera Selatan sendiri. Dan kami tentunya akan memantau juga daerah-daerah lainnya bagaimana kesiapan dari kepolisian ataupun pihak terkait lainnya di Sumatera ini. Nanti juga ada di Jambi dan di Pekanbaru. Saya Putra Budi bersama dengan Gusti Suropati melaporkan untuk tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran lintas Sumatera 2024.